Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih kawan-kawan telah hadir ke program Semangat Langit, sebuah program pengembangan diri berbasis Islam, di mana kami berharapkan ketika berislam harusnya Anda bertenaga. Iman mentenagai kehidupan Anda, iman mentenagai karir Anda, ya. Keyakinan kepada Allah mentenagai jualan Anda, mentenagai bisnis Anda, ya. Kemudian menyelimuti rumah tangga Anda, sehingga rumah tangga Anda bersinar sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga tayangan ini kepada siapapun yang sedang mengalami permasalahan hidup, semoga bisa menjadi trigger solusi, ya, bisa menjadi jalan hadirnya ilham, bisa menjadi jalan lahirnya inspirasi, sehingga Anda mampu bergerak keluar dari apa yang sekarang telah terjadi. Insya Allah. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Baik. Nah, kawan-kawan sekalian, pada segmen pertama ini, ya, saya akan memperkenalkan topik yang akan kita bawakan. Topik yang akan kita bawakan adalah seni menghadapi kehilangan. Apa? Seni menghadapi kehilangan. Saya punya topik judul yang mudah-mudahan ini baik, ketika Allah mengambil dan mengganti. Coba lagi. Ketika Allah mengambil dan mengganti. Jadi topiknya apa? Ketika Allah mengambil dan mengganti, ya. Jadi di surah Al-Anfal, di surah apa? Al-Anfal ayat 70, rangkaian ayat tentang tawanan perang. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul liman fi aidikum minal asra. Katakanlah kepada bi aidikum, fi aidikum, yang di dalam tanganmu. Siapa? Minal asra, tawanan-tawanan perang. Jadi tawanan-tawanan perang itu ada yang tertawan, ya, mengalami harta rampasan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Coba lagi. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Ketika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu. Jadi rasakan Pak, Bu, jamaah, pemirsa. Walaupun kita bukan tawanan perang, tapi Allah berbincang di hati kita. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Ketika Allah melihat ada kebaikan di hatimu, yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum. Maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Wa yaghfir lakum, mengampunimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Supaya mudah, saya ingin ceritakan satu episode dalam kehidupan saya. Suatu saat guru saya minta, Ren, kan kamu bisa ceramah. Ceramahlah di komplek perumahan saya. Dia di Bandung, komplek perumahan Cinambo, naik ke atas. Ya. Sampai di masjid, rupanya yang mengundang yaitu sahabat saya ini, sang ustadz, tidak sedang ada di masjid. Bu, sudah pakai baju muslim, muka masih muda, kira-kira percaya nggak kalau kita ustadz? Bukan percaya, menyangka nggak? Dan saya bukan tipenya, mohon maaf, saya ustadz nanti malam, bukan tipe saya, ya. Jadi saya hanya diam, berbekal sebuah roti dan berbekal sebuah kacang hijau, ya. Lalu kemudian setelah makan, dihidangkan makanan-makanan, rupanya ada salah satu jamaah ibu-ibu yang ulang tahun membawa nasi kuning lengkap dengan macam-macamnya. Dan kata guru saya, doa yang paling makbul adalah doa sebelum buka puasa. Pak, ini beneran. Saat itu saya berdoa nasi kuning. Itu betulan Pak. Ya Allah, gerakanlah DKM Masjid untuk menggerakkan nasi kuning ini ke depan saya. Betul Pak. Dan betul digerakkan. Ngret. Ya Allah, gerakkanlah DKM Masjid untuk menawarkan ini kepada saya. Tapi lihat Pak, tiba-tiba DKM Masjid datang. Kamu mau nasi kuning enggak? Dia panggil anak-anak Pak. Anak-anak itu loncat di depan saya dan makan nasi kuning di depan saya Pak. Yes, Pak. Hati saya hancur Pak, betul. Ini kisah nyata, ini kisah nyata nih Pak. Lo coba Anda bayangkan situasinya, saya lagi puasa, ya sebegitu saya betul-betul pengen nasi kuning gitu kan. Ya dan ternyata, dan di situ Pak, entah kenapa saya kecewa. Apa susahnya ya Allah tinggal sedikit lagi, ini betul Pak, saya kecewa di situ.
Nah lalu begitu selesai ambil wudhu di tengah kekecewaan saya, Ustadz yang tadi itu datang. Randy sudah datang, kata Dekam, Ustadz toh ternyata kan. Oh ya Ustadz, mimpin imam, saya imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tergerak hati saya. Loh, bukankah tadi roti dan kacang hijau itu adalah kepengurusan Allah atas saya? Kenapa saya harus kecewa? Dan saya ingat ayat ini. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum. Dan Bu, benar, selesai sholat maghrib, saya doanya tentang nasi kuning. Ya Allah, mohon maaf, tadi saya telah kehilangan nasi kuning. Saya sangka buruk padamu, kecewa padamu. Padahal saya bawa roti, saya bawa kacang hijau. Ya Allah, enggak apa-apa ya Allah. Mohon maaf tadi saya marah sama kamu, marah kepada engkau, mohon maaf ya Allah. Saya tobat, minta maaf, enggak apa-apa ya Allah, enggak ada nasi kuning, enggak apa-apa. Amin. Selesai amin, DKM ngomong, Kang, sudah makan. Nah ini berita baik nih. Nasi kuning Kang, loh bukannya tadi, di belakang masih banyak. Bu, lihat Bu, saya ke belakang Bu. Saya makan bertiga dengan teman-teman DKM. Nasinya Bu, itu bahasanya dia apa ya? Dihambur Bu nasinya Bu. Dan tadi nggak ada ayam, sekarang ada ayam crispy Bu. Ayam crispy. Akang mau jus jambu, coba lihat Bu. Dan ketika ayamnya habis, nasinya datang lagi dan ayamnya datang lagi. Mengalir air mata saya Bu. Oh ini ayatnya bekerja. Kalau yang tadi saya makan, saya dapat cuma itu Bu. Telurnya diiris-iris. Ya. Nggak ada ayam crispy-nya. Ya. Dan nggak ada jus jambunya. Tapi ketika mengatakan dan kita baik sama Allah, ya Allah hatiku menerima kehilangan nasi kuning, maka Allah akan hadirkan nasi kuning yang gak habis-habis, pakai ayam crispy, pakai jus jambu. Dan itu mendidik Randy Saputra saat itu. Nah ini mental yang harus kita bangun. Dan pertanyaannya adalah, apa kebaikan hati itu? Kebaikan hati seperti apa yang harus kita tunjukkan kepada Allah? Kebaikan hati seperti apa yang harus kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan bahas pada segmen 2. Sahabat-sahabat sekalian, tepuk tangan semuanya ya. Sahabat-sahabat sekalian, tetap bersabar di kisah nasi kuning, ya tetap bersabar di kisah nasi kuning karena fi qulubikum khaira itu belum jelas apa kebaikannya. Kita akan bahas di segmen kedua, segmen ketiga nanti pertanyaan, jangan kemana-mana dan tak lupa dapatkan email motivasi harian gratis dari Semangat Langit dengan cukup menuliskan alamat email Anda via SMS ke 085 2-nya 2 kali 122. Terima kasih, jeda iklan berikut ini. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya, agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Khasana. Tayangan informasi dan inspiratif yang menceritakan peradaban Islam mancanegara. Ya, Jepang sangat menarik ya. Setiap harinya ada 10 orang yang melafalkan kalimat syahadat untuk masuk Islam. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khasana. One Day One Juice bersama Muzamil Hasbala di Murotal di channel Khasana. Oke, thank you. Oke kawan-kawan sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Segmen 2, bismillahirrahmanirrahim. Episode kehilangan, coba lagi. Episode kehilangan, ketika Allah mengambil dan mengganti. Coba, ketika Allah mengambil dan mengganti. Nah jadi, iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Ketika ada kebaikan di hatimu, maka kawan-kawan sekalian harusnya ini yang kita lakukan ya. Jadi apa itu kebaikan yang ada di hati? Coba sama-sama. Fi qulubikum khaira. Coba lagi. Jadi Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Sama-sama. Much better. Coba ulangi. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yang more than.
Atas apa yang Allah ambil. Atas apa yang Allah apa? Ambil. Lalu kebaikan hati ini sebetulnya apa saja sih? Ada 3 hal. Ya, ada 3 hal kebaikan hati yang harus kita bawa, jamaah sekalian. Yang pertama, kebaikan hati adalah ridho. Adalah apa? Ridho. Jadi saya belum lari kemana-mana. Ridho adalah accepted. Anda accept, Anda menerima. Coba lagi, saya menerima. Coba. Saya menerima. Nah jadi, kalau misalnya ada ridho di hati Anda, itulah kebaikan. Berapa banyak dari kawan-kawan yang kehilangan lalu tidak terima. Kok gini sih keadaannya? Kok gitu sih? Gimana supaya ridho? Sederhana Bapak Ibu sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jamaah sekalian coba dirasakan ini. Yang pertama adalah apa? Ridho. Ketika hilang langsung ridho. Oke. Ya. Ini adalah titipan Allah. Tukang parkir ketika memarkirkan mobil, sebagus apapun mobilnya, kalau bisa sampai 1 miliar, 1,5 miliar, ketika diambil apakah tukang parkir kecewa? Oh maaf pak, tolong pak, jangan diambil. Gimana? Dari awal mobil itu parkir, dia tahu ini cuma dititipkan. Dan ketika pergi oleh majikannya, dia melambai begitu saja, malah membantu, terus, betul kan? Pak, hati-hati pak, bye-bye. Betapa kita punya perasaan yang salah dengan apa yang ada. Yang kedua kawan-kawan sekalian, sayiat terjadi itu karena dosa-dosa kita sendiri. Jadi begitu ada kehilangan, langkah terbaik adalah taubat, mengevaluasi, melihat itulah kebaikan diri. Apa yang hilang dari Nabi Yunus alaihissalam? Kesempatan hidup bebas, ditelan ikan paus. Apa ujung doanya? Inni kuntu minadz dzalimin. Betul? Begitu orang kehilangan itu bertaubat. Makanya ayat tadi Al-Anfal 70 itu berbicara ujungnya apa? Wa yaghfir lakum. Apa ujungnya? Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Karena memang episode kehilangan itu ya terindikasi banyak dosanya. Halo kawan-kawan sekalian. Tunjukkan hati yang baik sama Allah. Coba ulangi apa? Tunjukkan hati yang baik sama Allah. Mari tunjukkan hati yang baik sama Allah. Ya. Saya sering menceritakan kan beberapa hal, saya sudah maju ini, kehilangan kesempatan, kehilangan mitra, kehilangan teman baik juga ada gitu loh. Tapi ya sudah, tunjukkan ridho. Tunjukkan apa? Ridho. Dan kemudian taubat. Karena taubat membawa kita mengevaluasi diri. Setuju? Taubat membawa kita mengevaluasi diri. Dan yang terakhir kawan-kawan sekalian setelah taubat adalah syukur. Adalah apa? Adalah bersyukur. Coba sama-sama ini ya. Lemari yang penuh tidak bisa diisi. Coba ulangi. Garasi yang penuh tidak akan datang mobil baru. Setuju enggak? Setuju kan? Nah jadi kawan-kawan sekalian cobalah kawan-kawan sekalian ya dirasakan betul ya. Bahwa mari hadirkan hati yang penuh syukur. Oh kehilangan, oh bakal ada yang baru, betul? Oh suami pergi, sudahlah bu, sudahlah. Kalau memang terbaik datang lagi untuk ayahnya anak-anak, kalau memang harus dengan yang lain, masih banyak yang soleh-soleh, minta sama Allah, stok banyak melimpah, Allahu Akbar ya. Ayo semangati para ibu-ibu yang sendiri ya. Pada kawan-kawan juga yang lagi sendiri, para suami istrinya pergi entah kemana karena tidak kuat membersamai Anda. Anda akan dibersamai dengan wanita solehah yang lebih kuat, yang lebih baik, yang lebih bisa mentenagai Anda. Sudahlah. Kehilangan itu berarti akan hadir sesuatu yang baik. Setuju? Kehilangan mitra TV berarti akan ada mitra TV yang baik ya. Hasanah. Tepuk tangan buat Hasanah ya. Saya kehilangan mitra pernah. Saya screen test pernah ya. Screen test pernah sampai wah sudah dimacem-macemin, saya sudah pernah. Dan kehilangan, dan saya tidak pernah buruk sama Allah. Saya tidak pernah buruk sama Allah hatinya ya. Menjaga hati saya tetap baik sama Allah. Dan ketika baik, Allah ganti dengan lebih baik. Tepuk tangan bagi sahabat sekalian. Para pemirsa yang ada dimanapun, bersabar dulu karena segmen ketiga dari audiens akan ada tanya jawab.
Jadi tetap bersama episode Ketika Allah dan Mengambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik atas apa yang Allah ambil dari kehidupan Anda. Dan sebelumnya saya tetap mengajak kawan-kawan mendapatkan motivasi harian saya gratis setiap hari dengan mengetikkan alamat email, langsung SMS ke 085 22 0-nya 4 kali 122. Terima kasih, jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah talkshow monolog yang mengkaji fenomena yang sedang menjadi isu hangat dan dikupas berdasarkan Al-Quran serta hadis oleh seorang ustadz berpenampilan santai. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Khasana. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. One Day One Juice bersama Muzamil Hasbalah di Murotal di channel Khasana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Segmen 3, Ketika Allah Mengambil dan Mengganti. Saya langsung masuk ke pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh? Ya, Bu, silakan, Bu. Ibu yang berjilbab putih, boleh. Perkenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti, Ya. saya ibu dari 3 orang anak. Dari apa yang Kang Randy tadi uraikan, Ya. itu ada, saya melihat umur saya dengan Kang Randy kan beda, selisih cukup ya gitu. Ya. Tapi saya melihat justru kedalaman seorang Randy itu terhadap memaknai kehidupan itu mungkin menurut saya lebih dalam gitu ya. Nah, ini mungkin kaitannya antara keimanan seseorang. Balik ke tema kita bahwa antara kehilangan dan Allah akan mengganti bila kita ridho, itu kan ada kaitannya dengan diri kita. Saya punya pertanyaan yang mungkin gimana nih biar waktu kita kehilangan, kita bisa tetap ridho gitu ya. Di sini kan Allah juga menguji kalau kita ridho, maka insya Allah apa yang Allah hilang, yang Allah ambil itu akan Allah ganti. Titiknya adalah ridho. Dan kita juga harus ingat tadi Kang Randy ingatkan bahwa mungkin apa yang Allah ambil itu karena ada kesalahan dari kita gitu. Dan Allah meminta kita untuk bisa bertaubat, untuk introspeksi diri. Nah, untuk bisa melakukan hal yang ridho kemudian introspeksi itu kan sebelumnya harus ada track record bahwa kita sejauh mana kedekatan kita sama Allah gitu ya. Terus kemudian Allah akan uji lagi. Nah, kita siap-siap untuk ujian lagi gitu. Nah, kadang belum sampai titik nafas untuk bisa seger lagi diuji lagi, itu kan Allah sudah datangkan lagi. Misalkan hal-hal itu yang sampai seperti itu, di antara jeda-jeda yang seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat ayo ibu semangat bahwa ini adalah sebuah ujian yang akan meningkatkan keimanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu Hesti. Ibu Hesti. Tepuk tangan buat Ibu Hesti. Energi pertanyaan Ibu sampai ke batin saya, ya. Oke, saya coba rangkumkan pertanyaannya. Kang, terkadang yakin sih Kang diganti lebih baik. Lamanya ini loh, waktunya ini loh Kang. Belum lagi kalau misalnya sudah lewat 1, ada lagi. Sudah lewat 1, ada lagi. Begitu ya kira-kira ya? Oke. Saya ingin bangun jawaban ini dengan perspektif yang harus benar-benar lurus. Perspektifnya begini Bu. Antara kita ingin ke surga dan Allah menginginkan kita ke surga, itu lebih ingin Allah. Lebih menginginkan Allah. Lah maksudnya keinginan besarnya itu lebih ingin Allah kita masuk ke dalam surga. Terkadang diri kita ini tidak ingin-ingin banget, benar enggak? Coba cek doa-doa kita masuk surga. Di 5 waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan petunjuk di mana-mana, Bu. Azan dibunyikan 5 kali sehari di Indonesia. Ibu dihadirkan ke sini, ya. Kanan kiri di sosmed banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dihujani hidayah.
Dan Allah itu menginginkan kita sebetulnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu sekalian, jamaah sekalian, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengambil apa-apa dalam kehidupan kita? Jelas Pak, curiga-curiganya, sangka-sangka kita adalah, ya, jadi kalau guru Salim itu mengajarkan kepada saya, kepada diri sendiri banyak-banyak sangka buruk, Ren. Kepada Allah banyak-banyak sangka baik. Mungkin diri kita ini yang terlalu merasa memiliki dunia. Diambil satu Bu, kita tobat, ridho, merasa memiliki lagi, merasa menguasai lagi. Jadi ujian itu datang terus-menerus Bapak Ibu sekalian, di tempat yang sama, di skala yang sama, namanya remedial. Namanya apa? Remedial. Atau remedial? Ujian kelas 1 nggak lulus, ujian lagi dengan materi yang sama. Kenapa? Karena ada sesuatu kompetensi yang tidak bisa kita lalui. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jamaah, gini ya. Banyak yang mengatakan, Kang diuji terus capek. Pak, banyak di antara kita yang diuji akhirnya bisa sholat tepat waktu kan. Banyak dari kita itu yang gara-gara telit hutang, takut sama zina kan. Banyak yang di antara kita itu gara-gara sakit, tasbih itu Bu, di pinggir infusan. Loh ya loh. Tasbih di pinggir infusan, subhanallah sambil berlinang air mata, itu arasy bergetar Bu. Itu pahala-pahala naik dari bumi ke arasy. Jadi kita itu gini ya, melihatnya ya. Ya enggak apa-apa Bu, kita kehilangan, tapi kita mendapatkan nikmat-nikmat doa yang kita nggak bisa dapatkan kalau nggak dalam episode kehilangan. Jadi gini, sebelum saya dapat nasi kuning yang baik, bener enggak? Sebelum saya dapat ganti nasi kuning yang lebih enak, ketika saya mendapatkan ilham untuk minta maaf sama Allah, itulah suasana terbaik yang saya dapatkan. Sebelum digantikan. Jadi maka dari itu saya minta bersyukur. Banyak yang nantang saya, Kang ini kehilangan kok bisa kamu suruh bersyukur. Nggak logis Kang, bener ya Bu ya? Ini kehilangan Kang, ini episode bersyukur gimana caranya? Ya bersyukur Bu, dengan kehilangan itu Ibu bisa taat. Berapa banyak orang yang berlimpah, kemudian akhirnya harus jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, betapa dosa zina, laki-laki perempuan yang belum menikah ya, bertemu alat kelaminnya, farji dengan farji itu. Tertutup semua pintu rezekinya coba, gara-gara keberlimpahan, gara-gara kelapangan, gara-gara bisa nyewa hotel apa saja, bisa bayar wanita mana saja. Coba Bu, rasakan. Ya kan? Dan terimalah kesempitan-kesempitan kita ini jika menghadirkan ketakwa gitu loh. Jika ujungnya ketakwa ya enggak apa-apa. Jamaah sekalian. Berapa banyak dari kita yang saat ini soleh karena Allah banyak tempa kita dengan berbagai macam ujian. Maka rasakanlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu menjewer kalau anaknya nakal. Benar ya Bu? Seorang ibu menjewer kalau anaknya main api. Coba rasakan. Seorang ibu pasti nggak tega anaknya main di tepi tebing. Di tepi tebing Bu, main petak umpet, pasti ibunya marah-marah. Untuk apa? Keselamatan anaknya. Maka jamaah sekalian, kita itu banyak ditarik mobil kita, banyak ditarik rumah kita, banyak ditarik harta-harta kita karena Allah tahu kamu nggak sanggup, wahai hamba. Wahai Randy, kamu nggak sanggup nih. Wahai Randy, populer sekarang kamu nggak sanggup. Wahai Randy, masuk TV sekarang kamu nggak sanggup. Wahai Randy, kamu punya uang banyak sekarang kamu nggak sanggup. Aku akan hadirkan saat kamu sanggup, tunggu saja. Mari Bu, rasakan cinta Allah Subhanahu wa taala itu. So, Bapak Ibu sekalian begini. Ayatnya berbunyi, aku akan ganti yang lebih baik dari apa yang aku ambil. Maka tidak datang yang lebih baik kalau belum diambil Bu, benar enggak? Berarti diambil itu Bu, berarti Allah menyiapkan episode terbaik buat Anda. Zam-zam itu muncrat Bapak Ibu sekalian, di kaki Ismail. Ketika Ismail menangis situasi krisis, sa'i bolak-balik 7 kali nggak ada hasil. Disitulah Bu, zam-zam sebentar lagi akan hadir di kehidupan Anda. Dan disitulah iman kita harus bekerja. Terimalah seluruh kehilangan yang ada. Silahkan suami lari, istri lah, apapun lah. Ambil ya Allah, punyamu. Coba. Ketika hati kita terdidik, ibu yang baik, teman-teman yang baik. Oh punyamu ya Allah, punyamu ya Allah. Maka hati hanya punya Allah dan tidak punya yang lain. Ya. Ada mobil segala macam ini titipan Allah. Ada popularitas, ada nama baik titipan Allah. Allah mau ambil, ambillah. Ambillah ya Allah.
Sudah. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang baik. Saya meyakini Ibu Hesti akan menjadi Hesti yang lebih baik lagi. Anda akan menjadi Hesti yang lebih murni tauhidnya, yang lebih dekat dengan Allah. Dan sesuatu yang besar, ya. The big was coming. Ya. Sesuatu yang besar sedang menghampiri Anda. Something big is coming. Sesuatu yang besar, bigger, yang besar, amal yang besar sedang hadir ke kehidupan Anda. Maka Allah sedang membangun pondasinya. Membangun pondasi hotel, Bu, enggak sehari 2 hari. Rumah sederhana dibangun 2 bulan, 3 bulan. Tapi membangun bangunan 50 lantai, 100 lantai, itu butuh membangun pondasi bertahun-tahun. Maka Hesti bukan rumah sangat sederhana. Hesti adalah bangunan yang tinggi. Hesti adalah sosok 50 lantai, 100 lantai. Yang sekarang sedang dipancang pondasinya. Hesti adalah kehidupan yang tinggi. Maka terimalah pancang pondasi itu, terimalah pancang pondasi itu. Nikmatilah pondasi yang sedang dipancang dalam kehidupan Anda. Tepuk tangan buat Bu Hesti. Kawan-kawan sekalian yang menyaksikan tayangan ini, nggak bosan-bosan saya menyampaikan bahwa suara ini bukan suara saya, suara ini bukan suara semangat langit. Saya hadir dengan berbagai episode perjalanan niat dakwah di TV. Luar biasa, jadi saya hadir di depan layar kaca Anda dan gadget Anda benar-benar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga tidak mengerti kenapa saya hadir di depan Anda. Saya juga tidak bisa mengukur kenapa saya hadir di depan Anda. Tapi kepada siapapun yang sedang kehilangan rumah, kehilangan nama baik, sedang kehilangan harta benda, sedang kehilangan kesehatan, Randy meminta dari hati yang paling dalam, ya Rob, hadirkan kebaikan di hati. Karuniakan ridho ya Allah. Sesiapapun yang sedang kehilangan, hamba minta Allah karuniakan ridho di hatinya. Sesiapapun yang sedang kehilangan, karuniakan energi taubat kembali ke jalannya. Sesiapapun yang sedang kehilangan, karuniakan energi syukur ya Allah. Ya Allah, lihat ya Allah, pemirsa ya Allah. Ya Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, yang lagi di rumah sakit, yang mungkin bahkan lagi di penjara menonton tayangan ini, yang mungkin nama baiknya sudah hancur gak karu-karuan. Yang mungkin istri sedang kehilangan suami, suami sedang kehilangan istri, bapak ibu yang kehilangan anak-anak karena kesehatan. Hadirkanlah ya Allah ridho di hatinya. Hadirkanlah taubat di hatinya. Hadirkanlah syukuran di hatinya ya Allah. Saya dari hati yang terdalam, saya cuma seksi bunyi-bunyian. Saya hamba Allah yang semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan punya hidayah, tapi besar harapan saya. Saya jadi jalan energi Anda. Saya jadi jalan hadirnya Allah kepada kehidupan Anda. Saya jadi jalan hidayah Allah menyapa kehidupan Anda. Sekali lagi semangat langit hadir dalam hati Anda, bukan sekedar tayangan tontonan. Kami ingin membantu menolong. Ya. Hadirkan hati yang baik sehingga sesuatu yang lebih baik akan hadir. Allah yang menjanjikan, Qawiyul Aziz yang menjanjikan, dialah yang menjanjikan dan maha besar, maha tinggi. Ya. Tidak layak kita meragukan yang menjanjikan. Ya, maka pegang janji Allah, inna wa'dallahi haqqan haqqa, bahwa janji Allah itu benar. Wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar. Maka pegang janji Allah, akan hadir suami yang lebih baik, akan hadir istri yang lebih baik, akan hadir rezeki yang lebih baik, akan hadir rumah yang lebih baik, akan hadir mobil yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, karir yang lebih baik, kampus yang lebih baik, dan kesempatan perjalanan hidup yang lebih baik. Saya Randy Saputra, semangat langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.